Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi ya. Kita masih di materi trigonometri, materi matematika wajib kelas 10. Materi trigonometri ini saya bagi menjadi beberapa bagian video terpisah dan ini adalah video bagian ketiga. Tujuan pembelajaran dari video kali ini yaitu menentukan rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran. Kita masuk kali ini ke subbab keempat ya, yaitu nilai trigonometri sudut istimewa di berbagai kuadran. Jadi kan kalian tahu ya kalau misalnya satu putaran itu adalah 360 derajat. Nah, yang namanya kuadran itu membagi sudut tersebut menjadi 4 bagian. Ini adalah nama-nama setiap kuadrannya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sudut-sudutnya itu besarannya untuk kuadran 1 ini besaran sudutnya 0 derajat hingga 90 derajat. Kuadran 2 ini dari 90 derajat hingga 180 derajat. Sedangkan kuadran 3 ini ukuran sudutnya antara 180 derajat hingga 270 derajat. Sedangkan kuadran 4 itu 270 derajat hingga 360 derajat. Jadi dia berputarnya berlawanan arah jarum jam ya. Tuh. Untuk kuadran 1 ini nilai-nilai trigonometrinya itu menghasilkan nilai positif 0 sampai 90 derajat. Kalian kan diminta untuk menghafalkan sudut istimewa ini kan ya, sudut 0 sampai 90 derajat sin, cos, tan. Dan ada juga kalau kebalikan sin kan cosec, kebalikan cos itu sekan, dan kebalikan dari tangan itu ada kotangan. Tapi kita fokus untuk yang sin kostan aja. Kalau kalian sudah paham untuk sin kostan, insya Allah untuk perbandingan yang lainnya ada yang kosek, sekan dengan kotangannya juga bisa. Untuk sin semakin ke kanan dia akan semakin membesar. Ada sin 0, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, dan sin 90 itu 1. Sedangkan cos, dia semakin ke kanan nilainya akan semakin mengecil. Nih, jadi ada cos 0 itu 1, cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 45 derajat itu setengah akar 2, cos 60 derajat itu setengah, dan cos 90 derajat itu 0. Sedangkan untuk tan itu hasil bagi dari sin dengan cos. Jika ditanyanya tan 0 derajat, berarti dia 0 dibagi 1. 0 dibagi 1 kan 0 ya. Untuk tan 30 derajat itu setengah dibagi setengah akar 3. Setengah dibagi setengah akar 3 itu hasilnya sepertiga akar 3. Kalau masih ada yang bingung, kok Bu bisa dapat sepertiga akar 3? Kita jelaskan ya, kita perjelas. Jadi setengah dibagi setengah akar 3 itu sama aja dengan akar 3 per 2. Sama dengan kita ubah ke bentuk perkalian dengan bagian belakangnya dibalik ya. 1 per 2 dikali 2 per akar 3. Sama dengan ini 2 yang dicoret, sisanya tinggal 1 per akar 3. Lalu kita dirasionalkan dengan cara dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Akar 3 dikali akar 3 kan akar 9 ya. Akar 9 itu sama aja dengan 3. Terus ini kan 1. Akar 3-nya sisanya di sini ya, samping gitu. Kalau misalnya Bu 1 dikali akar 3 bisa nggak? Bisa, nggak apa-apa. Atau mau sampai sini juga nggak apa-apa gitu. Sepertiga akar 3. Lalu untuk tan 45-nya itu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Hasilnya 1. Untuk tan 60 derajatnya setengah akar 3 dibagi setengah, sisanya akar 3 ya. Lalu ada tan 90. Tan 90 itu 1 dibagi 0. Semua yang dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi ya. Nah, ini semua yang harus kalian pahami dan kalian hafalkan karena ini bekal untuk di materi trigonometri ini. Kalau misalkan kalian belum hafal untuk sudut istimewa ini, maka nanti ke depannya kalian akan kebingungan karena harus ngecek lagi tabel dari si sudut istimewa ini. Oke, sekarang kita lanjut aja ya langsung ke kuadran 2. Kuadran 2 itu ini ukuran sudutnya antara 90 derajat hingga 180 derajat. Disebutnya kuadran 2. Di kuadran 2 ini dia hanya sin
dan koseknya saja yang positif. Jadi sin dengan si sudut kebalikannya itu ya, si kosek yang positif, sisanya dia negatif. Sisanya itu siapa aja? Yaitu si cos, tan, terus ada secant, ada kotangen, dia negatif. Ya, untuk kuadran 3 itu besaran sudutnya di antara 180 hingga 270 derajat. Untuk kuadran 3 sendiri juga punya bentukan yang hanya dia doang yang positif, yaitu tan dengan kotangen. Jadi hanya tan dan kotangen saja yang bernilai positif, sisanya nilainya negatif. Untuk kuadran 4 itu hanya cos dengan secant yang bernilai positif, sisanya itu nilainya negatif. Langsung coba kita ke contoh biar nggak bingung. Tan 135 itu diantara sudut apa ya? 135 berarti kan 90 hingga 180 kan ya. Jadi 135 itu ada di sini. Itu artinya dia di kuadran 2. Di kuadran 2 itu kita punya rumus seperti ini. 180 dikurang berapa biar menjadi yang ditanya. Ya, berapa kurangnya untuk jadi 135. Jadinya kita buat tan 180 dikurang 45. Karena posisi tan ini dia ada di kuadran 2, sedangkan kuadran 2 itu yang positif hanya sin dengan kosek, maka tannya berubah jadi negatif. Dan angkanya yang diambil itu 45-nya saja gitu. Jadi kalian nggak usah nyari 135 berapa nih, kalian cukup yang belakangnya saja. Jadi kalau udah tahu, ingat ya kalau di kuadran 2 itu 180 dikurang berapa biar jadi yang ditanya ya. Berarti ini berapa nih? Tan 45. Tan 45 itu 1 dah, tapi jangan lupa ada negatif. Tuh. Lanjut lagi untuk sin 240. 240 ini ada di kuadran berapa ya? 240. Berarti di antara 180 sampai 270. Berarti dia di mana nih? Kuadran 3. Di kuadran 3 yang positif itu hanya tan dengan cot. Ya, dan dia juga punya rumus nih. Kalau tadi kan 180 dikurang berapa biar jadi yang ditanya ya, itu untuk kuadran 2. Untuk kuadran 3-nya 180 ditambah berapa biar jadi yang ditanya. Yang ditanya kan 240, berarti 180 ditambah berapa nih biar jadi 240. Iya, jadinya 180 ditambah 60. Karena si sin di kuadran 3 itu negatif, maka nanti sinnya berubah jadi negatif sin 60 derajat, ngambil yang belakangnya aja gitu. Sin 60 berapa? Setengah akar 3, tapi ingat ada negatifnya. Lanjut lagi ya, kita ke contoh berikutnya yaitu cos 330 derajat. Perhatikan, cos 330 derajat ini ada di antara sudut apa? Sudut 270 sampai 360. Artinya dia berada di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 itu memiliki rumus 360 dikurang berapa biar jadi yang ditanyanya. 360 dikurang berapa nih? Dikurang 30. Berarti cos 360 dikurang 30. Karena cos itu di kuadran 4 positif, maka nanti kan beda sama yang lain ya. Tidak usah dikasih min, karena dia posisinya di kuadran 4, cosnya positif. Jadinya cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Itu ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Cos 225. 225 itu di kuadran berapa? Di antara 180 sampai 270, berarti dia di kuadran 3. Kuadran 3 rumusnya apa sih? Cos 180 ditambah berapa? Biar jadi 225. Ditambah 45. Cos di kuadran 3, cos itu positif atau negatif? Ingat, semua untuk kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 itu sin yang positif, kuadran 3 itu yang positif tan, sedangkan kuadran 4 itu yang positif cos. Jadi untuk cos 225 ini karena dia di kuadran 3 dan positifnya itu hanya tan, berarti dia negatif
cos 45. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Jangan lupa dikasih min. Gitu ya. Lanjut ke soal kosek 120 derajat. Kosek 120 derajat itu kosek kebalikan dari si sin. Jadi kita tulis dulu deh. Kosek itu kebalikan dari sin. 1 per sin 120 derajat. Sin 120 derajat itu ada di kuadran berapa? Ya, di kuadran 2. Sin di kuadran 2 itu kan positif ya. Jadi nggak usah dikasih tanda negatif, langsung saja 1 per sin 180 dikurang berapa? Biar jadi 120. Ya, dikurang 60 ya. Jadi hasilnya 1 per sin 60. Sin 60 berapa? 1 per setengah akar 3. Kalau kita jabarkan jadinya 1 dibagi akar 3 per 2 sama dengan 1 dikali 2 per akar 3. Jadi hasilnya dirasionalkan nih. 2 per akar 3 dirasionalkan, 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Hasilnya jadinya 2 per 3 akar 3. Lanjut kita ke sekan 300 derajat. Sekan itu kebalikan siapa yo? Ya, kebalikan dari si cos. Berarti kita tulis di sini, sekan itu sama aja dengan 1 per cos 300. 300 itu di kuadran berapa? Iya, di kuadran 4 ya. Ya, di kuadran 4. Di kuadran 4 itu kita punya rumus apa? 1 per cos 360 dikurang berapa biar jadi 300? Kurang 60. Karena posisi si cos ini di kuadran 4 positif, berarti nggak usah dikasih negatif ya. Nanti kita lanjut lagi, berarti di sini yang ditanya itu cos 60. Cos 60 berapa sih? 1 per cos 60? Iya, setengah. Berarti kan di sini dia 1 dibagi 1 per 2 sama dengan 1 dikali 2 per 1. Jadi hasilnya berapa? 2. Gitu ya. Lagi, contoh untuk sin 11 per 6 pi. 11 per 6 pi berarti kamu rubah dulu 11 per 6 pi nya ke bentuk derajat. Tinggal dikali berapa sih? Kali 180 ya. 180 dibagi 6 itu 30 ya. 30 dikali 11 330. Berarti sin 330 derajat berapa? 330 derajat itu ada di kuadran berapa? Kuadran 4. Kuadran 4 sin itu positif atau negatif? Negatif ya. Berarti negatif sin 360 dikurang berapa biar jadi 330? Dikurang 30. Berarti hasilnya min sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Jadi hasilnya min setengah. Lanjut untuk soal tan 5 per 6 pi. Kita rubah dulu. Berarti dikali 180 ya. 180 lagi. 18 bagi 6 itu 3. 5 kali 3 itu jadinya 15, berarti 150. Tan 150 derajat. 150 derajat itu ada di kuadran berapa? Kuadran 2. Tan di kuadran 2 itu positif atau negatif? Negatif ya. Ingat di kuadran 2 hanya sin dan kosek yang positif. Berarti tannya negatif. Tan rumusnya 180 dikurang berapa biar jadi 150? Dikurang 30. Berarti tannya min tan 30. Tan 30 berapa? Sepertiga akar 3 ya. Nih, makanya kalau misalnya belum hafal bingung gitu. Nggak bisa cepat menghitungnya. Lanjut ke sin negatif 30 derajat. Artinya dia searah dengan jarum jam ya. Kan tadi dijelaskan kalau misalnya sudut perputarannya itu
berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau misalnya dia negatif, berarti dia searah jarum jam. Kalau misalkan begini ya, maaf nih kalau misalnya gambarnya seperti ini, di sini negatif 30 nih, ke sini negatif 30 derajat. Berarti kita posisi negatif 30 derajat itu ada di kuadran berapa? Kuadran 4. Terus cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya cukup sin, karena posisinya di kuadran 4 kan 360, dia ke 360 kurangnya berapa? Kurang 30. Tapi ingat, sin di kuadran 4 itu dia positif atau negatif? Negatif ya, berarti dia sin 30. Berarti hasilnya berapa? Negatif sin 30 berapa nih? Negatif setengah. Gitu ya. Lanjut lagi, kita ke soal tan 270. Nah, tan 270 kan bingung nih, antara di kuadran 3 atau di kuadran 4. Terserah kalian mau pakai kuadran yang mana. Kalau misalkan kalian, saya mau pakai tan 270 itu ngambil di kuadran 3. Berarti ini misalkan mau ambil kuadran 3. Berarti kan ini tannya tetap positif ya. Tan 270 itu berarti kan 180 ditambah berapa biar jadi 270? Ditambah 90. Berarti tan 90 derajat itu berapa? Iya, tak terdefinisi. Itu ya. Berikutnya soal cos 570 derajat. 570 itu berarti dia lebih dari 1 putaran tapi di bawah 2 putaran. Berarti ini cukup dikurangi saja ya. 570 dikurangi 1 putaran 60. Berarti 210 derajat. Berarti yang ditanya itu cos 210 derajat. Ini ada di kuadran berapa? Kuadran 3. Di kuadran 3 cos itu positif atau negatif? Negatif ya. Berarti negatif cos 180 derajat ditambah berapa biar jadi 210? Ditambah 30 derajat. Berarti min cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu berapa? Setengah akar 3. Tapi jangan lupa ada negatifnya. Negatif setengah akar 3. Itu. Lanjut untuk soal yang terakhir, ada kotangan 750. Satu putaran itu kan 360, 2 putaran itu 720 kan? Berarti ini ada 2 putaran. 2 putaran itu 720 dikurang deh. 750 dikurang 720 30 derajat. Berarti ditanya kotangan 30 derajat. Langsung aja ya, ini masih di kuadran 1. Berarti kotangan 30 derajat itu artinya kan kebalikan dari si tan. Berarti 1 per tan 30 derajat. 30 derajat berapa tan 30? Ya, 1. Kita langsung ini aja ya. Pernya dirubah jadi bagi. 1 dibagi tan 30 itu sepertiga akar 3 atau sama aja dengan akar 3 per 3. Sederhanakan jadinya 1 dikali 3 per akar 3. Dirasionalkan, ini kan jadinya 3 per akar 3 ya. Dirasionalkan akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 itu jadinya 3 ya. Berarti 3 per 3 akar 3 atau hasilnya akar 3. Alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan kalian paham ya untuk materi sudut istimewa di semua kuadran ini. Jika ada yang mau ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya ya. Dan semoga apa yang kita pelajari di video kali ini bermanfaat ke depannya untuk kalian. Jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.